Lu tadi jadinya mau beli mobil apa sih, Bang? Itu yang apa? Yang mobil ada ininya bukan sih? Ya, yang itu. Yang itulah pokoknya. Gue takut sih sebenernya. Ya udah ya. Soalnya kalau berjalan gini kan ya seakan-akan kabur nggak sih, Boy? Enggak, soalnya gini, macet nih ya. Ya rata-rata kota-kota besar Indonesia macet ya. Kota-kota besar ini Kota-kota besar. Di Jakarta jelas, Bandung jelas, Surabaya jelas macet. Ya, udah mah panas macet lagi. banyak Cina lagi. Oke. Di sini juga banyak. Wah, sudah mulai mendominasi ya, Bang. Ya kan ya, dijajah secara ekonomi. Nggak akan jadi. Macet gini kan. Terus lagi rame-rame orang hashtag kabur aja dulu. Ya karena udah segelap ini kan. Kan Langitnya gelap. Langitnya karena Ya musim kan? hujan. Iya gitu, segelap itu maksud gue. Jadi ya orang-orang ya pada mau kabur dari kantor. Nah, dengan ada hashtagnya kabur aja dulu mungkin untuk mengurangi kemacetan ya. Aduh. Bukan mengurangi kemacetan, tapi lebih ke orang yang tinggal di kota-kota besar dan muak dengan kemacetan. Iya. Dan ingin kabur dari kemacetan itu. Oke, mungkin salah satunya. Iya, karena berarti sebenarnya secara tujuannya bukan untuk mengurangi kemacetan, tapi memang ingin pergi dari kemacetan itu. Ingin kabur dari kemacetan, kan udah muak. Benar, karena mungkin dia melihat di negara-negara lain tidak macet seperti ini. Gitu. Di negara mana? Konoha mungkin, Wakanda. Contoh, we never know. Kita pindah ke Tokyo. Tokyo. Jepang ke Tokyo, kan kota besar ya sama. Harus repotnya apa? Kota besar sama kota besar. Oke. Ke Jepang ke Tokyo. Macet, bos Tokyo. Naik kereta dong. Tetap aja macet. Naik kereta tuh lu sampai didorong-dorong gitu, cuy. Apa bedanya sama KRL? Sampai didorong gitu, sampai lu harus bisa masuk gitu. Iya, apa bedanya sama KRL di apa Mas Manggarai? Ya, kalau bedanya kalau di KRL tuh lu bisa mendapati perlakuan yang secara verbal gitu kan. Kalau di Jepang mereka diem cuy, karena mereka tahu gitu. Tahu. Ya kan secara apa tadi mindset ya? Enggak. Oh enggak. Kalau Udah pokoknya udah paling bener sih, kabur aja dulu tuh sebenarnya bener, Boy. Kenapa harus dibilang bener? Gaji lebih besar, ya kan? Oke. Fasilitas terfasilitasi dengan negara. Oke, terus. Apalagi cara job desk pekerjaan bener jelas tidak seperti di negara Wakanda, ya kan? Ya. Tertulis di situ dibutuhkan desainer apa sih? Ya, jadi Photoshop, Illustrator ya. lah mungkin lah. Ya. Tapi ternyata di bawahnya masih ada lagi cuy. Bisa mengedit video, bisa mengambil foto, Bisa ganti oli, Pan. bener ya kan, bisa membersihkan area-area setempat gitu. Itu kan oknum. Itu kan oknum. Ya oke. Oknum tapi banyak gitu. Jadi mereka kabur aja dulu sih. Enggak, maksud gua gini. Oke, lu kerja di luar. Contoh kemana nih? Mari kita ke Jepang dulu deh, soalnya kemarin beritanya tuh Ya, Jepang mengambil momentum tuh. Ya, siap menampung yang kabur aja dulu. Bener, karena mereka lagi sedang krisis kan. Krisis apa? SDM. SDM-nya yang krisis, bener. Karena Natalitasnya turun. Natalitas ya? Natal kan Nggak Idul Fitritas. enggak lah. Natal kan lahiran. Oh iya. Lu ngebelajar lu. Sekolah kayaknya. Natalitas turun kan? Natalitas turun. Makanya krisis ekonomi karena krisis SDM. Karena krisis SDM. Quantity SDM. Ya. Jadi makanya mereka lagi butuh nih orang nih gitu. Momentumnya Indonesia lagi pakai hashtag kabur aja dulu nih. Coba kita ambil contoh, kita ke Jepang. Kita ke Jepang. Kan? Kita kerja apa di Jepang? Mereka lagi banyak apa pertanian ya. Oke, misalnya. Ya kan?
Jepang tuh lagi banyak tuh karena apa ya, kemarin tuh gue ngeliat konten kreator tuh pokoknya tuh dia pakai bahasa Jepang tapi pakai aksen Jawa cuy. Lupa gue. Gue taunya yang Sunda anjir. Itu si Neo Jepang ya? Bukan ya? Daisuke. Oh Daisuke. Iya gue lupa. Itu mah yang botak ya? Yang suka sepedahan. Oh bukan yang suka nge-review Bukan. aktris itu. Ada kan? Ada. Iya benar. Itu kakek Sugiono. Ya kan ada. Ya. Terus apa namanya? Ya banyak sih kayak apa sih yang pabrik kaca tuh Korea deh kalau nggak salah dia. Oke. Ya, pokoknya gitu deh. Buruh lah, masih buruh. Buruh. Masih buruh gitu. Anggap aja di Jepang tuh. Ya kan? Gaji bener mereka terima. Gaji ya iyalah, masa diterima nggak bener. Enggak, maksudnya bener tuh secara pekerjaan dia yang kayak gitu tapi dibayarnya bener gitu. Kalau di negara ini kan ini ya. Jadi emang ada nggak digaji? Gini. Ada memang. Tapi anjir gue nggak kesana lagi. Ada. Tapi maksud gue adalah nggak apa ya, nggak worth it lah. Maksudnya lu panas-panasan panen ya kan, ngangkatin apa tuh keranjang apa panen gitu, buah-buah gitu kan, itu berat gitu. Dan lu apa dibelinya sama tengkulak, dibayarnya murah. Kalau di sana tuh equality, fair gitu. Fair tuh kan bukan berarti, mau didengerin? Enggak, lanjut. Fair tuh kan bukan berarti equal. Adil kan soalnya kan. Adil tuh bukan sama. Adil itu ya benar. Karena gini, contoh, orang pekerjaan itu yang angkat berat-berat itu kan jatuhnya kerjaan kasar ya, yang tidak memerlukan kapasitas otak berlebih. Ya. Wajar dong dibayar segitu karena faktanya. Tenaga kerja di Indonesia tuh, tenaga kasar di Indonesia tuh termasuk mahal. Kalau dibanding sama Cina dan Thailand. Masa dan sih? India. Iya, makanya barang-barang produksi di Indonesia tuh mahal karena tenaga kerjanya mahal. Tapi kok tidak terlihat kesejahteraannya? Nah, dengan kabur aja dulu, emang akan sejahtera? Itu dia, benar sekali. Jadi kalau menurut beberapa informasi kan di sana aja setelah mereka bekerja sebagai walaupun buruh ya, mereka ada yang bisa renovasi rumah di Indonesia. Dia bisa akhirnya apa namanya memberi yang lebih layak kepada orang tua atau keluarganya gitu dibandingkan dia kerja di Indonesia. Jatuhnya TKI. Betul, tenaga kerja Indonesia. Nah, jatuhnya TKI. Baik-baik ada setrikaan gitu ya. Waduh. Di punggung ada tato. Waduh. Itu kan lebih ke negara yang itu ya. Negara yang itulah. Iya. Tapi kan maksudnya sekarang kita keluar, jaminan akan lebih sejahtera tuh siapa yang mau menjamin? Nggak ada sih. Nggak ada kan, tergantung kitanya lagi. Bener. Tergantung kitanya lagi. Bener. Saat kita di luar negeri, oke, gajinya besar. Tapi kan kita bukan warga negara-negara tersebut. Bener. Otomatis banyak privilege yang kita nggak punya. Ya. Contoh, kayak misalnya pajak pasti lebih besar. Udah mau pajak di negara itu besar, sebagai warga negara asing, akan lebih besar juga. Iya. Gitu. Dan nggak punya kayak misalnya warga negara asing yang ada di Indonesia, kan mereka nggak boleh punya properti. Walaupun kenyataannya ada juga. Ada. Gitu. Nggak punya properti kan di Indonesia. Hak milik ya. Dan kita juga di luar negeri kayak gitu kan pasti. Iya. Itu kan privilege yang dapat. Terus kayak biaya hidup pasti lebih mahal. Biaya hidup. Ya tapi kan lebih mahal itu, tapi masih bisa equal sama gajinya kan? Equal sama gajinya cuy. Kalau misalnya lu gaji Indonesia, lu biaya hidup luar negeri, ya mahal.
gaji lu luar negeri sama hidup luar negeri ya masih equal, sama aja kayak gaji lu di Indonesia, hidup lu di Indonesia ya sama. Kalau gaji Indonesia cukup untuk hidup di Indonesia, tapi gaji di Jepang cukup untuk hidup di Jepang. Terus ngapain pindah keluar? Ya itu dia, justru karena mereka kabur kan. Kan kabur berarti akan balik lagi mungkin ya. Karena sifatnya masih kabur gitu. Kabur? Nggak as up. Berarti Ya. kaburnya nggak konsisten dong. Kalau kabur udah kabur nggak balik lagi. Kabur aja dulu gitu kan. Jadi ya Mau sosokan pang nggak jadi pang-pangan. pang-pangan. Iya. Pang-pangan gitu kan. Jadi ya apa tetap akan menghidupi sanak keluarga yang ada di Indonesia, cuy. Jadi uangnya mungkin di sana jadinya ya apa? Oh, itu tuh lewat tuh. Apa? Wih, gue baru lihat, Bos. Orang. Ya kan Tegaluar. Ya kan gue biasanya di dalamnya, cuy, ngeliatnya. Oh, ngapain? Keren. Kan gue masinis. Oh, iya. Oh, Masinis. orang. Gitu. Jadi kalau dengan gaji dia di luar negeri itu besar gitu kan, terus dia masih bisa menyisihkan, ya kan, menyisihkan untuk yang dikasih ke Indonesia yang menurutnya tuh mungkin hampir sama dengan dia bekerja di Indonesia dengan satu gaji dia dikasih gitu. Jadi mungkin masih ada berapa 40% lah ibarat lah 40% atau 50% gaji dia yang masih kerja di luar negeri masih bisa buat dia hidup gitu kan. Jadi so confident. Apa anjing dia udah orang. Enggak, gini. Sekarang kan orang yang nggak tahu ya. Kalau gua mencari pekerjaan tuh yang sustain. Sustain tuh maksudnya kayak oke, gua gajinya sekian. Oke. Tapi aman gua gitu. Sampai tua. Aduh, nggak bisa lah. Bisa lah. Jadi pegawai pemerintahan. Iya sih, sustain karena akan ada pensiunan. Dan akan ada pensiunan juga Iya kan, sih. pasti. Ya lu war tiket itu kan ibaratnya kan, bro. Bukan war. Ya nggak sih, lu satu orang melawan Bukan war tiket. Satu posisi direbutin berapa ratus ribu orang anjir. Bukan 100.000 orang. Itu udah ada yang menang yang satu. Waduh anjir. Sebelum pemilihan ada. Waduh. Udah ada yang menang. Bener. Udah ada yang menang. Formalitas. Enggak. Itu kan oknum. Anjir. Itu kan oknum. Kan banyak juga yang Lu jangan open kartu gitu ya. itu kan banyak yang masuk dengan normal. Walaupun kemarin ada yang tingginya kurang 0,5 cm. Terus ada juga sebenarnya yang dijanjikan gitu kan. Karena dia nolongin ini cuy, katanya apa namanya? Bendera stuck gitu, terus dia manjat tiang bendera. Oh, yang jadi terus, itu ya. Katanya dia dijanjikan. Duar. Iya. Tapi pada saat ditagih, masa sih saya ngomong gitu. Lanjut. Oke, jadi kan gue nyarinya sustain gitu. Saat gue kerja di luar negeri, itu kan bentuknya kontrak. Bentuknya kontrak yang di luar negeri. Kontraknya paling lama setahun paling. Bener. Iya kan? Ya. Setelah setahun, lu mau jadi apa? Malah kurang sih, 3 bulan, 6 bulan. Ya, misalnya 6 bulan apalagi gitu. 6 bulan, setelah 6 bulan habis lu mau jadi apa? Mending kalau dikontrak lagi. Kalau enggak, itu kan sangat gampang diputus. Cari lagi lah di sana. Cari. Karena lu pasti sudah, ibaratnya lu udah nyampe di luar negeri dengan lu keterima misalnya 3 bulan, lu sudah ada experience di situ, lu sudah membentuk networking. Jadi ya sebenarnya emang balik lagi ke mindset sih cuy. Kalau misalnya lu keluar negeri dengan, yang penting gua kerja di sana, tapi lu tidak, mindset lu tidak menuju untuk berkembangnya diri lu ya, lebih diri lu yang berkembang gitu. Tapi kalau misalnya lu pikirnya cuma kerja-kerja doang ya mungkin kayak siapa sepupu lu ya. Yang mindset yang berkembang itu yang gimana? Jadi dia sampai sana itu bukan pekerjaan yang terus-terusan dia cari gitu. Satu networking ya kan. Terus dia sambil nyari-nyari apa yang bisa gua apply lagi nih gitu. Sebelum kontraknya habis. Betul. Gitu. Terus cari apa? Mungkin kalau yang sekarang itu kan ya apa ya, jatuhnya kalau misal kita tadi ngambil lagi contoh yang Jepang lagi, ya berkeluarga sama
WNI anjir. Warga negara sana. Warga negara sana gitu. Jadi ganti paspor nih. Iya dong. Ganti paspor, ganti nationality. Iya, kan paspor. Ciri nationality kan paspor. Oke. Oke kalau ganti paspor oke ya. Gua bebas-bebas aja gitu. Cuma kalau lu misalnya kabur aja Masih dulu. kabur aja dulu Kan ya, sekarang tuh ya. banyaknya orang kabur aja dulu karena dengan resah dengan keadaan yang ada di sini ya. Resah dan sebenarnya lebih ke muak. Dan udah nggak optimis gitu. Udah pesimis dengan masa depan yang ada di Indonesia. Udah pesimis. Bener. Itu kan bentuk pesimisme. Betul. Pesimis dan cari cara instan. Udah kabur aja dulu. Instan kan? Instan. Yang mana yang instan itu tidak sehat. Instan. Yang instan itu tidak sehat nih. Lu kabur aja dulu nih. Kan hashtagnya aja kabur aja dulu ya? Hashtagnya kabur aja dulu. Kabur aja dulu. Oke, kalau yang pergi ke luar negeri with plan. With plan pasti. Kan tanpa plan. Kebanyakan manusia-manusia kurang ajar yang unplanned ya. Nekat ya, modal nekat lah. Without plan. Lu cabut nih, lu punya duit nih. Modal nekat ya. Modal kerja ya, sekian tahun punya duit. Gue cabut ke Jepang, ke Singapura. Siapa tahu dapat kerja di sana. Enggak gitu. Tapi ya gitu sih cuy. Maksud gue secara realistis atau logika mungkin nggak gitu ya cuy. Iya. Tapi orang-orang nekat tuh ada aja anjir. Men. Lucky charm. Dewi Fortuna. Anjay. Fortune cookie. Wah. Ya kan di Jepang. Ya enggak kan maksudnya kalau nggak tahu ya. Kalau gue sih orangnya Kalau gue orangnya with plan soalnya. Pasti harus with plan bagus. Gitu. Walaupun plannya tuh bisa berubah kapanpun. Iya. Fleksibel. Ya namanya juga plan nggak mungkin plan A doang, itu mah bukan plan anjir. Plan tuh A B C D E F sampai Z anjir. Gitu kalau gue gitu kan, tapi mungkin mereka sudah muak, tapi gue masih optimis Indonesia tuh secara ekonomi. Ini ekonomi aja ya? Ekonomi aja ya? Jangan kemana-mana nih. Jangan ya? Ekonomi, oke. Tapi kan ekonomi berpengaruh dengan yang lain. Itu. Kekurangan SDM, masalah ekonomi. Kelebihan SDM, masalah ekonomi. Kelebihan SDM, tapi mindsetnya jelek, masalah ekonomi lagi. Gitu. Apa ya, secara ekonomi kalau gue masih optimis di Indonesia tuh. Kenapa coba? Itu tuh orang-orang tuh cuma FOMO aja, makanya hashtag gelar apa? Kabur aja dulu. Hashtag kabur aja dulu tuh FOMO aja. Lagi ngetren nih kan orang Indonesia FOMO, rata-rata. FOMO tapi ya itu mindset yang harus dibentukkan, FOMO-nya itu. Iya sih, ya udah FOMO, terus dengan sekarang informasi itu udah gampang banget diakses gitu. Jadi gampang kemakan. Ke brainwash cuy malah cuy kalau menurut gue. Soalnya gimana ya? Karena yang di luar itu pun juga kayak kemarin tuh siapa? Gua nonton di TV One tuh di salah satu stasiun TV itu apa namanya yang ada sebelumnya sih orang biasa tapi dia sudah menjadi selebgram gitu, jadi dia tinggal di Jerman gitu. Oh ya, tahu kan? Lagi gua dia yang tinggal cewek itu ya. Betul, ibu-ibu itu dia tinggal di Jerman gitu, dengan dengan dia ngasih tahu bahwa ya di sini tuh umur tuh nggak jadi masalah untuk lu apply kerja gitu. Di Indonesia tuh terlalu banyak persyaratan. Iya benar gitu. Tapi ya ya karena di sana otomatis ya itu tadi dengan plan tadi lu harus belajar bahasanya lagi gitu kan. Baru nanti setelah itu ya pasti di sana pasti mengikuti lah gitu. Tapi kalau lu mau ngambil kasus si Mbak yang tadi, si Mbak yang tadi pergi ke Jerman, itu ikut suaminya kan? Ikut suaminya. Dan dia di Jerman jadi influencer, selebgram lah. Iya. Di Indonesia juga bisa kan jadi selebgram, dan dia pergi ke luar negeri karena dia bawa suaminya. Suaminya kerja di Jerman. Nah, tapi jadi privilege kan?
Kalau misalnya di Indonesia, mungkin dia secara exposure akan lambat gitu loh cuy. Privilege-nya tuh karena mindset, balik lagi. Mindset orang Indonesia tuh apapun yang berasal dari luar negeri itu bagus. Nah, itu dijadiin privilege makanya. Iya, privilege, tapi mindset kan, mindset Jadi, warga Indonesia. bener, Contoh, ada apel Fuji sama apel Malang. Apel Malang kan emang gak enak ya. Gimana? Tapi kan faktanya emang begitu kalau dibandingin sama Fuji. Tapi emang gak enak kan apel Malang. Kalau dibandingin sama apel Fuji. Iya sih. Gitu. Oke, yang apple to apple lah. Tadi udah apple to apple sebenarnya. Iya, Apple Fuji and apple Fuji, Malang. apple Malang. Sebenarnya kan orang Indonesia punya kemampuan untuk menciptakan apel yang lebih enak dari apel Malang. Gitu. Cuma nggak dieksplor aja. Iya, Dan nggak disupport. Disupport instansi tertentu. Arahnya ke situ. Iya. Tapi emang iya kan? Iya sih, iya. Gitu. Iya, karena apa? Di sini kan kalau lu sendiri kan agak sulit kan. Betul. Gitu. Nah, jadi balik lagi ke Gua lebih setuju gini, kalau yang kabur aja dulu, kalau gua ngasih contoh orang yang contoh konkret ya. apa? Pak Habibie. Iya. Habibie dong. Bener. Iya, kirain gua enggak ada i di belakangnya. Oh kaget iya, gua. itu bukan nama orang. Selamat. Kok mati sih? Apanya? Baru mati ya? Iya. Lu juga mati? Iya. Di batas kali? Iya kali ya. Kok 1 MB cepet banget ya? Lanjut. Contoh Pak Habibie. Habibie di Indonesia kuliah, bekerja sebentar, terus kuliah lagi di luar kan, di Jerman. Jerman Belanda sih? Jerman. Jerman. Terus kuliah lagi di sana, berkarir di sana, jadi orang top lah di sana. Terus balik ke Indonesia, bikin sesuatu yang besar. Dan di Indonesia jadi orang besar. Gitu. Gue lebih setuju gitu. Oke. Daripada gue keluar dan ke Indonesia, bajingannya tetap. Kalau tetap gembel-gembel kan, aduh, nah. Ngomong gembel-gembel itu dia denger enggak? Parah dia. Kalau dia ngambek berarti merasa gembel. Kalau di Indonesia, kalau yang ngaco kan keluar, balik ke Indonesia tetap aja di gembel. Wah, lu kayak bapak yang itu ya, Bapak yang mana? menanyakan nationality ya. Iya, memang. Tapi nationality itu bukan suatu di mana kita berdiri kan. Sorry. Nationality kan lebih ke warganegaraan. Nasionalisme. Nah, Itu nasionalisme lebih ke sifat kan? betul, bukan di mana kita berdiri kan. Tapi gimana kita bisa memajukan negara ini. Bukannya kita menyerah begitu aja. Itu terlalu luas sebenarnya ya. Ya sekarang jadi kayak gini ya, anjir. Iya kan ada tol baru ke Sumedang, Pak. Nggak, maksud gua biasanya bawa Itu tol baru ke Sumedang lurus terus. Iya. Iya sih. Jadi dengan kemarin Bapak itu ngomong kayak gitu, lumayan banyak yang apa sih? Kemarin sih gue ngeliat di sosial media itu ada yang kerja di Jepang, cuy. Terus dia nge-respons apa Si namanya? Bapak itu. Iya, si Bapak itu. Kok bayar lagi sih? Oh enggak. Ngerespons si Bapak itu gitu, dibalas dengan videonya dia juga. Ya gitu, apa namanya? Ya kenapa jadi dipertanyakan nasionalismenya gitu, padahal juga kita juga di sini ngasih uang ke sanak saudara yang di Indonesia, pembangunan bangun rumah juga di Indonesia gitu. Kenapa masih mempertanyakan gitu kan? Ya itu salah satu keluh kesahnya lah gitu. Jadi akhirnya dia malah balik loh, dia bela-belain pulang ke Indonesia. Tapi gue nggak tahu maksudnya pulang For good atau enggak ya? Ya itu dia, pulang untuk menemui beliau gitu mungkin ya, atau misalnya dia memang pulang Anjing untuk banget, berhenti nggak jalan ya? yang punya jalan, Pak. Gitu, atau dia memang yang ininya aja ketemu sama sanak saudaranya aja gitu, momentum lebaran lah misal gitu kan. Mudik gitu. aja gitu ya. Tapi dia sudah berani berbicara ya bahwa ya nasionalismenya si dia itu tetap ya Di Indonesia kan.
dengan nationality-nya dia, kewarganegaraan yang dia bawa sekarang gitu, tidak pindah gitu. Kalau gue sih lebih ke sifat nih ya. Sifat tuh lebih ke lu kalau mau ikut kabur aja dulu, ya benar, lu konsisten di kabur aja dulu gitu. Jangan lu FOMO tiba-tiba ntar nggak jadi kabur aja dulu, ada stay gitu. Gue ikut lagi, nggak jadi kabur aja dulu. Nah itu kan sifat inkonsistensi yang rata-rata yang ada di Indonesia ya. Itu kalau FOMO ya, FOMO. orang yang benar-benar tidak berpikir panjang Iya, lah iya. itu. Tapi kalau misalnya tadi lu bilang emang harus banyak planning, ya itu udah tetep itu cuy, Iya. udah bulet banget. Lu bisa berarti ke dia luar ngomong kayak negeri, ya nggak apa-apa, tapi konsisten lu berusaha sampai lu bisa kerja di luar negeri gitu. Itu, dan lu kerja di luar negeri konsisten. Bener. Kalau lu nggak mau bekerja di luar negeri dan berkarya tetap di Indonesia, ya konsisten di Indonesia gitu. Jangan sampai lu, kan yang kesal tuh yang FOMO pak, tiba-tiba joget TikTok. Itu aja bentuk FOMO kan, bentuk FOMO gitu kan, konsisten kan FOMO itu. itu. Jadi ya apa namanya, mungkin ya balik lagi ke keresahan tadi, kenapa jadi kabur aja dulu ya, karena ya sebenarnya apa ya, kalau gua ngelihatnya itu lebih yang ditarik ini kan, apa namanya, jatah negara. Bukan jatah dong, pajak gitu. Bukan jatah negara, itu semacam preman kalau itu pak. Ya habis gimana, kita nggak bayar ditagih. Lah emang iya. Iya kan, Kewajiban pajak mah kewajiban setiap negara. kewajiban Kewajiban setiap warga negara. kewajiban. Dari zaman dulu juga ada pajak mah. Iya sih ya, VOC lu. VOC kamu kan negara. Itu kan suatu perusahaan dagang. Betul nggak? Yang memonopoli. Tapi kan emang selayaknya negara yang baik itu selayaknya memonopoli negaranya. Iya nggak? Iya benar. Seperti Pertamina. Korut, dia memonopoli negaranya kan. Iya memang. Jadi tidak ada yang boleh masuk kecuali produk-produk dia sendiri. Bukan monopoli, itu lebih ke apa ya? Ke tertutup. Bukan, lebih ke udah nggak usah dibahas. Ya gitu. Jadi kalau yang pajak itu ya kenapa gitu? Itu menurut gua benar-benar kecewa banget sih cuy. Pajak Maksudnya, 12%. No, kita udah bayar pajak terus-terusan tapi fasilitas yang didapat Karena pajaknya masih kecil mungkin. enggak. Kalau menurut gua bukan pajak yang masih kecil sih. Ini mau ke pajak nih. Lebih ke pemakaian sih. Iya. Iya kan? Ya, memang korupsinya banyak. Ya. Itu keresahannya lebih ke situ kalau menurut gue. Jadi dengan apa secara mindset orang luar itu, apa namanya, kayak misal tadi kita ngambil contoh lagi yang di Jepang, korupsi aja dibunuh ya, mati kan? Hukum mati. Iya kan, apa ya dihukum Indonesia mati 20 tahun ya? Enggak sih, jadi 6,5 katanya. Kok kan 20 tahun putusan akhirnya? Iya, terus jadi 20 sekarang. 20 tahun. Oh, tapi tetap bayar 300 deh. Enggak tahu ya? Nggak tahu. Gitu. Jadi ya apa namanya, keresahannya sih lebih di situ. Jadi ya ini gue udah bayar pajak mahal-mahal, yang artinya dia mungkin dengan uang gue ini yang sudah gue relakan gitu kan, dipotong dari perusahaan langsung gitu, untuk bisa dia menikmati transportasi publik yang lebih baik, pelayanan publiknya, pelayanan loh ya, bukan ini yang kan kita lagi menikmati. iya. Tapi kan manusia tuh secara naluri emang tidak pernah puas. Lu dikasih ini nggak puas, dikasih ini nggak puas. Ya kalau dikasih ini nggak puas, tapi yang di luar terbukti aman. Tapi warga negaranya puas nggak? Warga negaranya dia tetap cari uang. Enggak, puas nggak dengan fasilitas itu? Puas dong. Enggak, Nggak tahu sih. tetap aja. Nggak tahu sih. Naik kereta di New York banyak yang ditembak-tembakin, ditodong. Iya sih, New York ya. Banyak vandalisme, Banyak vandalisme, banyak yang mabuk malah banyak di yang kereta. mabuk di kereta. Gitu. Ya kayak apa? Kalau lu pernah cerita ke gue di mana, Swedia. Swedia. Pajaknya gede. 50%. Tapi secara di sana public transport gratis. Gratis. That's it. Makan bro. gratis. That's it. Ya. Maksud gue itu tuh cukup banget gitu. Untuk kita sebagai warga Indonesia. Iya. Untuk warga Swedia yang udah dari awal lahirnya tinggal di sana, cukup nggak buat mereka? Cukup. Enggak dong. Mereka malah ini tahu pada bingung, kata mau apa namanya, mau buang uang kemana.
kegoin aja. Gue apa ya? Gue kemarin baca berita atau ya gue nggak tahu sih apa namanya kesimpulan dari orang TikTokers atau gimana lah gitu. Mereka bingung. Saking kebanyakan uang, anjir kebanyakan uang tuh gimana sih? Gue juga bingung anjir definisi konsepnya. kebanyakan uang tuh apa sih? Iya makanya. Gue saking Nah, kebanyakan. itu mungkin jokes aja kali. Ya, Itu maybe. kayak Raffi Ahmad juga kebanyakan uang kan. Tapi iya kan? Iya benar. Orang cirinya orang kebanyakan uang tuh dia punya mobil lebih dari satu. Kebanyakan uang tuh. Hah? Kita nggak kok. Enggak masuk lu sana. Oh gitu. Iya. Oke. Itu ada rumah sakit. Oh iya. Dulu klinik, sekarang rumah Iya, sakit klinik. umum. Rumah sakit umum sekarang. Keren. Keren. Gitu sih cuy. Jadi menurut gua sih ya kabur aja dulu. Setuju tapi with plan. Iyalah pastilah. Tapi nggak setuju juga kalau lu FOMO hidupnya. iya. Dan gua tetap berteguh dengan tidak kabur aja dulu. Oke. Karena privilege lu yang didapat sebagai WNI itu lebih banyak daripada lu sebagai WNA. Kalau lu ke luar negeri dan udah pasti lu kaya, itu oke. Tapi kalau lu ke luar negeri tapi masih 50-50, gue nggak mau ngambil Kalau resiko itu. gini, Kenapa pada berdiri di jalan? iya, Ada gua juga- trotoar anjir. Makanya mindset kan. Mindset. Ya jadi, waduh, Itu ada pom bensin. Mana pembensin? Kanan. Bukan. Gitu. Oh iya benar. Aduh. Ya jadi gitu maksud gua, kaya itu udah ada yang kaya sejahtera sama ada kaya doang gitu. Ya maksudnya. Jadi menurut gue ya tadi kalau misalnya kabur aja dulu tapi dia sejahtera walaupun nggak kaya-kaya banget ya, tapi dia sejahtera gitu berhasil. Why not? Why not? Ya. Tapi kan itu dengan biar sejahtera with plan. Iya jelas. Ada ya sebenarnya ada. Kalau- juga kalau yang udah 50 nekat. Kalau yang 50-50 kan itu yang bajingan ya? Willy Sukamoto nih. Bukan anjir. Lagi ngeliput ini. Dia lagi di Ukraina. Gitu sih. Jadi sebenarnya Aku stop sih. Jadi sebenarnya mau lanjut nggak kita coba? Hah? Lanjut nggak sih kita? Lanjut kemana? Iya. Apa? Obrolan kita sebenarnya udah seru juga ya sebenarnya. Seru. Menurut lu lanjut nggak nih? Nah itu dia sih. Kalau lanjut sih ya emang seseru itu ya. Tapi emang harus ada gebrakan kali ya Harus kalau ada lanjut ya. gebrakan. Harus ada gebrakan. Harus ada pembeda. Dari sisi apapun. Ya siapa yang tahu deh. Ya siapa yang tai lah. Panas nggak?